Oke, baik adik-adik, kembali lagi bersama Bang TP. Jadi, kali ini Abang membahas soal kuis TPSK ya. Ini permintaan dari subscriber kita, permintaan siswa bimbel proses inten ya. Oke, langsung aja kita mulai nomor 2. Katanya bilangan berikut yang terbesar adalah berapa gitu dia. Bilangan berikut yang terbesar berapa. Oke, sebelum Abang jelaskan, Abang mau menjelaskan ini dulu ya sedikit. Mana lebih besar, 1/1 atau 1/2 atau 1/3 atau 1/4? Mana lebih besar? Ya, sudah pasti karena atasnya semuanya 1, maka mana pembaginya yang terkecil itulah yang terbesar. Jadi yang terbesar adalah jika yang di bawahnya terkecil, gitu aja ya. Terbesar. Oke, berarti ini yang terkecil. Paham ya? Oke. Sekarang itu penjelasan pertama. Sekarang kita jelaskan yang kedua. Mana lebih besar, akar 2, akar 3, akar 4, akar 5 atau akar 6? Sudah pasti akar yang paling besar adalah yang angkanya paling besar kalau akarnya sejenis ya. Ini akarnya sejenis, sama-sama akar pangkat 2, berarti ini terbesar, ini terkecil. Paham ya? Paham ya? Terkecil. Abang ulangi. Pecahan yang terbesar itu pada saat pembaginya terkecil, ya. Pada saat pembaginya terkecil, itulah pecahan yang terbesar. Atau dengan kata lain, pada saat di bawahnya paling kecil, penyebutnya paling kecil, itulah pecahan terbesar, ya. Sekarang akar. Akar yang terbesar adalah akar yang di dalamnya bilangan terbesar ya. Bilangan terbesar. Tapi semua ini kita buat dengan catatan jika sejenis ya, sejenis. Kalau pecahan ini maksudnya sejenis, yang di atas sama-sama 1 atau sama-sama 2, yang jelas angkanya sama. Kalau akar ya jenis akarnya sama, itu maksudnya sejenis. Paham ya? Sekarang kita lihat ini soal kita ini, mana yang terbesar katanya. Jadi dari sini masing-masing ini kita kali sekawan aja. Kalau kali sekawan kan ya sebenarnya kalau kalian sudah mengerti kali sekawan, itu nggak usah lagi ditulis-tulis seperti yang abang buat ini. Nggak usah lagi ditulis-tulis seperti yang abang buat ini, gitu ya. Oke, langsung aja. Yang A, akar 3 kurang akar 2 sekawannya kan akar 3 tambah akar 2 gitu ya. Berarti ini kalau kita kalikan menjadi akar 3 tambah akar 2 bagi. Ini kan jadi 3 kurang 2, betul ya? 3 kurang 2. Pakai sifat ya, berarti akar 3 tambah akar 2 per 1. Per 1 nggak perlu tulis. Oke, kita simpan. Sekarang ini, kalau kita kali sekawan, ini kan 2. 2 itu bisa kita buat akar 4 ya sebenarnya. Biar sama dengan ini tadi. Ini akar 3, berarti di sini kita buat akar aja 2-nya gitu dia. Berarti akar 4 tambah akar 3 per akar 4 tambah akar 3, itu sekawannya ya. Berarti kalau ini kita kali, berarti akar 4 tambah akar 3 per 4 kurang 3 gitu ya. Berarti ini jadi akar 4 tambah akar 3 per 1. Paham ya? Jadi karena kita sudah tahu tadi ini, jadi ini gak usah lagi kita buat-buat seperti ini tadi. Gak usah lagi lah. Langsung aja. Ini jadi apa? Kali sekawannya. Berarti 2 ini kita ganti jadi akar 4 gitu ya. Berarti ini jadi akar 5, sekawan kurang jadi tambah akar 4.
habis per 1, nggak usah lagi. Karena ini nanti jadi 5 kurang 4. Paham ya? Ini nanti kita kali sekawan apa? Akar 6 tambah akar 5, gitu ya. Akar 6 tambah akar 5. Berarti akar 6 tambah akar 5 per akar 6 tambah akar 5, gitu ya. Berarti ini jadi 6 kurang 5 per akar 6 tambah akar 5, gitu ya. Berarti jadi 1 per akar 6 tambah akar 5. Paham ya? Begitu juga ini nanti jadi akar 7 tambah akar 6 per akar 7 tambah akar 6, gitu ya. Berarti jadi 7 kurang 6 per akar 7 tambah akar 6 sama dengan 1 per akar 7 tambah akar 6. Nah, gitu dia. Jadi, abang rasa untuk mengkalikan akar sekawan biar kita cepat, maka langkah-langkah ini kayaknya nggak perlu ditulis. Langkah-langkah ini kayaknya nggak perlu ditulis. Ya, langsung aja biar lebih cepat gitu dia. Sekarang kita bandingkan mana kira-kira yang lebih besar. Tadi abang bilang ini kan akar. Akar yang terbesar adalah akar yang di dalam angkanya angka terbesar. Gitu dia. Akar yang di dalamnya angka terbesar. Tapi ingat kalau dia sudah sejenis. Ini kan sudah sejenis semua ini. Iya kan? Sudah sejenis semua. Jadi coba si A dengan si B kita bandingkan. Akar 3 tambah akar 2 dengan akar 4 tambah akar 3. Mana lebih besar? Sudah pasti ini lebih besar. Cocok? Sekarang ini kita bandingkan lagi sama ini. Kalau kita bandingkan ini, ya kalah ini. Berarti ini yang menang. Cocok ya? Sekarang ini seper. Akar 6 tambah akar 5. Kalau kita bilang, ini kan akar 6 itu sekitar 2, akar 5 juga 2, betul ya? Berarti ini lebih dari 4 gitu ya. Seperempat gitu dia. Udah pasti kalah lah. Kalah ini lawan ini juga pasti kalah. Paham ya? Karena ini seper gitu dia. Ini nggak ada sepernya. Jadi artinya nomor 2 nilai yang paling besar adalah C. Sekarang abang balik. Mana yang paling kecil katanya? Kalau mana yang paling kecil berarti C kalah, B kalah, A menang. Ya, A menang. Sekarang masalahnya A menang nggak lawan D dan E? Sudah pasti kalah. Sudah pasti kalah karena melawan seper. Sekarang yang kita bandingkan, mana yang lebih kecil, seper ini atau seper ini? Tadi abang bilang nilai yang terkecil pada saat di bawahnya paling besar. Paham ya? Pada saat di bawahnya paling besar. Mana paling besar bawahnya? Akar 6 tambah akar 5 atau akar 7 tambah akar 6? Ya, sudah pasti yang paling besar itu akar 7 tambah akar 6 bawahnya. Betul ya? Karena bawahnya ini paling besar, maka inilah yang paling kecil. Mudah-mudahan dengan adanya video ini kalian lebih paham membandingkan. Oke, kita lanjut nomor 5. Nomor 5 dikatakan begini. X-nya dari 1 sampai 2 atau antara 1 sampai 2 bisalah kita buat itu sekitar 1,5 atau 3/2 gitu ya. Mana hubungan yang benar antara P dan Q? Oke. Cuma sebelumnya di sini abang nggak buat pilihan. Abang yakin kalian sudah hafal pilihannya. Kalau P lebih besar dari Q, A gitu ya. P besar Q. Apalagi? Kalau B, Q besar P gitu ya. Kalau C, P sama dengan Q. Kalau D, tidak dapat ditentukan gitu ya. Tidak dapat ditentukan. Oke. Sekarang kita bahas untuk soal nomor 5. Ini bisa kita faktorkan. X pangkat 4 kan bisa kita buat jadi X kuadrat gitu ya. Kurang 4 itu bisa kita buat jadi 2 kuadrat. Paham ya? Per X kuadrat kurang 2. Sehingga ini kalau kita faktorkan sekali tambah sekali kurang gitu kan. Berarti X kuadrat tambah 2 dikali X kuadrat kurang 2 bagi X kuadrat kurang 2. Nggak apa-apa abang kurung ya, biar nampak siapa yang mati. Oke, ini yang habis.
Berarti ini X kuadrat tambah 2 tinggal, itulah si P. Paham ya? Sedangkan si Q X tambah 1. Oke. Kita masukkan angka 1 koma ya. Di sini 1 koma dikuadratkan. 1 koma dikuadratkan sudah pasti hasilnya lebih dari 1 koma. Paham ya? Hasilnya lebih dari 1 koma. Jadi begini deh, kalau masalah bilangan kuadrat ini, kalau dia, abang jelaskan sedikit, kalau dia di antara minus dari 0 lah, abang bilang yang positif aja, X nya dari 0 sampai 1 dikuadratkan, iya kan, ini nanti makin kecil hasilnya dibandingkan dengan X, tapi kalau X nya lebih besar dari 1, mau 1 koma pun dia, maka nanti X kuadratnya pasti makin besar daripada atau dibandingkan dengan X nya awal tadi. Ingat itu ya. Jadi kalau 1,5 kita ambil tadi X nya dikuadratkan pasti lebih besar dari 1,5. Berarti 1,5 ditambah 2 pasti sekitar 3 koma ya. 3 koma. Tapi di sini kalau kita ganti 1,5 ditambah 1 hasilnya berapa? 2,5. Cocok ya? Maka hubungan yang tepat apa? Siapa lebih besar? Ya, si P. Maka jawabannya adalah A. Paham ya?